Oke pemirsa. Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya di NRS Channel ya. Ya baik pemirsa, kali ini saya mau ngetes dulu ya atau coba-coba print untuk mesin fotokopi tipe warna. Ini mereknya Ricoh MPC 2030. Nah, ini memang mesin tipe warna mungkin yang sudah berumur hampir 10 tahun ya. Tapi ini masih bisa dipakai dengan bagus ya, walaupun covernya ini sudah banyak yang pecah-pecah ya. Cover depannya pecah, cover sampingnya juga pecah. Tapi ini kualitas warnanya ya saya bilang cukup bagus ya, masih cukup bagus, tinggal kita bersihkan saja sih masih bisa ya cerah kembali. Ya, baik pemirsa, kita coba untuk tes counterprintnya juga ya dari sini. Nanti kita akan tes counternya ya, kita print out, kemudian kita tes untuk color patternnya ya pemirsa. Oke, kita setting kertasnya dari laci kertas yang pertama ya, tadi itu laci kertas 1. Kita isi kertas ukuran A4 pemirsa. Nah, ini kita coba untuk fotokopi. Bagaimana hasilnya? Ada kerjaan mas. Nah, langsung aja ya kita tes fotokopi di sini. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke, wah ini tipe black white. Oke pemirsa, ini tampaknya ada bergaris ya tadi ya. Oke, kita coba yang warnanya nih. Jadi ini memang memerlukan perawatan ya mesin fotokopi ini. Perawatan dan perbaikan juga serta penggantian spare part secara teratur. Nah, ini yang warnanya kita bandingkan. Ya, ini ada garis tengahnya ya pemirsa. Nah, ini yang hitam tampak jelas. Nah, itu menunjukkan bahwa alat cetak ya atau drum unit yang warna hitam ya itu mengalami kerusakan. Jadi harus memerlukan penggantian spare part gitu. Itu disebutnya drum unit ya. Nah, ini juga sama nih. Ini yang warna biru ya ini tampaknya nih. Nah, kita print out lagi. Nah, di tengahnya ada garis ya pemirsa. Tampak ada garis. Jadi kita harus ganti ini spare partnya. Nah, alat cetak ini memang ada umur pakainya pemirsa ya. Drum unit itu rata-rata sih 50.000 lembar ya sampai 100.000 lembar. Tergantung pemakaiannya, karena mesin color ini kalau kita ngeprint warna hijau maka warna kuning dan warna birunya akan habis ya, maksudnya tinta warna kuning dan warna birunya akan tersedot. Selain itu kalau di mesin fotokopi Ricoh warna hitamnya juga akan tersedot ya pemirsa. Yang dominan memang warna kuning dan biru. Nah, kecuali kalau warna hitam ya hitam saja ya, seperti ini ya pemirsa. Jadi warna yang lainnya tidak tersedot kalau warna hitam. Nah, kecuali kita warna yang lainnya. Nah, ini juga kalau misalkan warna kuning yang kita print out ya pemirsa. Nah, itu dominan warna kuning, tapi warna hitamnya juga akan tersedot karena sebagai pelapis ya kalau di mesin fotokopi Ricoh ini. Ya, kita coba tes print lagi ya. Kita boleh coba tes print beberapa lembar di sini. 3 lembar atau 5 lembar, 10 lembar juga boleh ya. Untuk Tes memastikan. patching dulu mas. Patch Memang lagi sangat mas. disayangkan ini cover depannya. Nah, ini pecah ini pemirsa ya. Jadi kita harus A4. ya harus buka, kita ganjal ya itu kan, karena itu ada sensornya juga di samping kanan, kita ganjal Kalau nggak pakai A4 kertasnya supaya sensornya menekan dulu, jadi kita bisa pakai mesin fotokopinya. Nah, ini untuk color patternnya ya, Iya ini. memang Drum tampaknya unit warna kurang black ini jernih, jelek jadi nih, kita Mas. harus servis untuk alat cetaknya. Jadi kemungkinan besar harus ada pembersihan di Print counter buat bagian laporannya. lasernya pemirsa ya. Ini kemarin. Jadi harus bongkar laser unit, yang kita bersihkan. Dan di alat cetaknya ya itu drum unitnya sepertinya udah mulai
habis sih itu di hampir semua warna. Yang dominan memang warna hitam gitu, harus segera diganti. Oh Nah iya, ini untuk counterpaintnya pemirsa, ada garis satu ini. ini sudah berapa puluh ribu lembar dipakainya. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan. Nah, berhubung tadi hasilnya kurang bagus ya, kurang maksimal, jadi kita coba bongkar dulu ya bagian kacanya nih. Jadi kita adakan servis ringan dulu ya. Jadi kita bersihkan kaca, kemudian kalau bisa sempat ya nanti laser unit ya pemirsa kita bersihkan juga kalau sempat ya. Tapi setidaknya kita bersihkan kacanya dulu ya. Karena ini memang saya lihat alat cetaknya sudah bergaris ya, jadi harus ada penggantian alat cetak ini pemirsa. Maksud alat cetak itu seperti tadi yang saya bilang yaitu drum unitnya, atau ada yang bilang juga photoconduktor unit ya. Selain itu ada satu bagian lagi, mungkin ini di warna blacknya ini ada developernya ini sudah mulai lemah gitu ya, jadi harus diganti developernya. Nah, developernya ini adalah alat pengikat toner ya ke kertas pemirsa. Nah ini kita bersihkan kacanya. Nah, ini harus hati-hati ya pemirsa, jangan terlalu kencang juga tenaganya ya, karena bisa pecah ya kacanya. Ini sebutnya kaca reflektor ya. Kemudian tadi juga kan ada kaca yang besarnya itu, yang ukuran A3 itu kita buka, itu hati-hati juga ya pemirsa ya, jangan sampai retak atau pecah. Iya, Bu. Jadi kita simpan, harus simpan baik-baik ya pemirsa. Iya. Kita dibongkar seperti ini, jangan sampai kesenggol atau terjatuh, karena itu kacanya mungkin beda sama kaca jendela ya. Karena itu kacanya kaca lensa ya. Jadi kalau kita ganti pakai kaca jendela ya hasilnya pasti tidak akan bagus karena beda jadinya pantulan gambarnya ya pemirsa. Jadi kalau dipakai untuk fotokopi ya jelas akan turun kualitas gambarnya. Mungkin bisa dipakai tapi akan turun ya kualitas gambarnya pemirsa. Oke pemirsa, kita lambat tapi pasti nih. Kita coba bersihkan ya, perlahan-lahan kita bersihkan reflektornya, kacanya juga ya. Nah ini kacanya kita bersihkan, memang bagusnya Ini pintu. kita pakai namanya sanpoli ya. Nah ini Kalau ada sih plastik Ganjal, segini kebetulan bu, sanpolinya tapi habis keras atau gitu, ketinggalan potongnya atau segini di mana lebarnya ya. buat nyolokin Kita aja. ganjal dulu ya supaya mesinnya bisa on dulu ya. Otong. Memang harusnya di depan ini Bekas ada kayak cover, botol oli, Pak. cover depan. Nah ini tampak nih cover sampingnya juga kanannya kita juga cepotin aja pecah ya, ya pemirsa. daripada Ini jatuh. ada bypass tray sebetulnya di sebelah kanannya ini. Nah, kita copotkan saja ya, karena udah Sini kemarin dicopot. pecah-pecah, jadi Ada, masih ada nggak, daripada Pak? Di sini? mengganggu yang lebih baik kita lepas saja ya pemirsa. Oh ini ya bawahnya dia ya. Oh itu. Bisa Tapi lambat, hancur, Pak. tapi pasti perlahan-lahan kita pasangkan kembali ya kacanya. Iya bahannya garing. Ada di situ Pasangkan kembali lalu kita lap kacanya ini. Ya, pemirsa, memang memerlukan kesabaran dan ketelitian dalam merawat mesin fotokopi ini ya, atau memperbaiki mesin fotokopi ini harus tangan terampil juga ya. Jadi jangan terlalu kasar karena ini kacanya ini. Nah ini kaca Ya, samping lumayan lah, masih kirinya ada ini hasil. merupakan bisa dibilang kaca duplek ya. Jadi kalau kita bukan kaca duplek ya, itu dari ADF ya sebetulnya. Ini sih masih bagus Pak. Jadi kalau kita fotokopi lewat bagian atas atau bagian ADF-nya, nah itu PCDU namanya. dokumen yang akan fotokopi akan terekam di kaca yang samping kiri tadi, yang kecilnya itu, Buat nyolokin yang laser. paling kiri ya. Buat nyolokin laser. Ya, langsung pemirsa jangan lupa pasangkan kembali bautnya ya. Jangan lupa tadi bautnya ada berapa. Misalkan kalau bautnya ada 10, kita pasang 10 ya. Kalau kurang 1 berarti bautnya jatuh. Nah, yang paling membingungkan kalau bautnya lebih 1 ya, jadi 11-nya itu nggak tahu dari mana ya pemirsa. Itu berarti kita harus bongkar lagi semuanya. Berarti ada baut yang terlepas tadi di bagian dalamnya dan tidak terpasang lagi. Nah, mungkin itu sering kejadian kalau teknisi yang masih baru pemirsa ya. Bolak balik langsung.
Baik pemirsa ya, Mau ama sih nggak mungkin bisa tidak akan lama perjumpaan kita di video ini ya. Tolong jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ke channel ini supaya kita tambah semangat untuk memperbaiki mesin fotokopinya pemirsa. Baik pemirsa, dalam perjumpaan kita ini kita cukupkan sekian saja dulu ya. Sampai membersihkan kaca. Next Saya kita juga akan bisa, Pak. lanjutkan di video Saya juga berikutnya, bisa Pak kalau beli yaitu Pak. memperbaiki mesin fotokopi tipe black white ya. Kita akan buatkan videonya. Jangan lupa tahun depan bisa di untuk selalu Sekali lagi. menonton channel ini ya pemirsa. Anggarannya lumayan Pak. Taruh anggarannya 10 juta Ya, aja kita Pak. lap seperti ini pemirsa ya. Ganti spare partnya. Jangan lupa untuk klik like, Enggak, komen, dan itu subscribe aja. channel ini. Spare partnya kan banyak Baik, nantinya. terima kasih Kan banyak maksudnya pemirsa beli spare atas part-nya itu perhatiannya. Unit takutnya nanti ada ganti lagi spare Assalamualaikum partnya. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. tahun itu Sampai dianggarin 10 jumpa juta. di video Sama berikutnya, toner. yaitu video perbaikan mesin Ini fotokopi weekend, tipe black white MP enggak. 2001L. Terima kasih.